jangan melengos. Ada etos, patos, logos. Apa itu sih? Yang pasti bukan merongos. Ini, aduh, kok pakai referensi itu terus sih? Bukan pakai referensi. Yes. Ilmu dari mana aja ya ilmu, wes. Nggak dari sumbernya air, dari mana aja ya air. Maksudnya, kalau bisa kita ambil ilmunya dari mana, kita ambil aja. Ini konsep yang, ini bukan urusan ilmunya ya. Ilmu tuh, kalau ilmu konsep seperti ini, itu kita gunakan untuk slicing, untuk bisa memahami. Slicing itu motong, kayak motong mangga. Kita bisa melihat dalamnya. Artinya bukan pisaunya yang penting, tapi mangganya yang penting. Nah, etos patos logos ini seperti pisau untuk kita bisa memahami sesuatu. Yang penting itu sesuatunya. Ini framework untuk memahaminya. Ini konsep yang dikenalkan oleh Aristoteles kalau nggak salah di buku retorikanya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu main game terus-menerus dengan orang lain, dengan komunikasi, game komunikasi sama teman, iklan, pengirim kalimat yang politisi, itu game komunikasi semua. Dan salah satu yang utama dalam game komunikasi adalah meyakinkan orang. Kita meyakinkan orang atau kita diyakinkan pada orang. Nah, etos patos logos adalah membedah konsep bagaimana terjadinya keyakinan itu, tumbuhnya keyakinan itu lewat jalur apa sih. Nah, tentu ini bukan satu-satunya teori, tapi menarik aja kita obrolin ya sebagai perpustakaan slicing lah. Etos patos logos. Etos itu kita yakin karena daya tarik kredibilitas, daya tarik karakter pembicaranya, pengkomunikatornya. Misalnya kalau di iklan 9 dari 10 dokter merekomendasikan dokter gigi sekat gigi odol ini misalnya gitu. Itu cara meyakinkan lewat etos. Lu si Anu aja ngomong gini kok. Udahlah, percaya aja. Nah, itu mencoba meyakinkan lewat jalur etos, artinya penokohan. Belum tentu tokohnya benar-benar pantas dipercaya. Tapi kadang-kadang kita sudah percaya dengan penokohan itu. Itu efektif kok untuk meyakinkan orang lain. Kata si A, kata si B, menurut sanad dan seterusnya lah. Itu salah satu jalan untuk meyakinkan. Tidak selalu benar, tapi juga tidak selalu salah. Itu salah satu cara yang bisa menjadi guide untuk kita yakin pada sesuatu atau meyakinkan orang terhadap sesuatu. Kita perlu aware itu karena seperti semua alat bisa dipakai kita untuk orang lain atau bisa dipakai orang lain untuk kita. Itu tentang etos. Berikutnya tentang patos. Ini cara emosional. Misalnya lembaga zakat atau lembaga amal ngasih foto penderitaan, itu pengen meyakinkan lewat patos, pengen meyakinkan lewat emosional. Misalnya kalau politisi, saya tertindas kerudung, atau saya dekat dengan rakyat loh, dan saya santai, saya relax dengan cara kemudian berusuhan misalnya. Itu cara meyakinkan lewat patos, emosional. Nah, kemudian ini salah satu yang paling efektif digunakan karena hampir semua manusia bisa merasakan emosi. Dan kemudian biasanya ini bergerak, tadinya simpati secara emosional, terus lama-lama menjadi etos. Patos bergerak menjadi etos. Tadinya simpati, senang karena secara emosional nyambung nih, terus kemudian akhirnya percaya tokoh itu, terus kemudian etos, penokohan, pokoknya yang itu tuh bener kan. Karena pergerakan dari patos ke etos itu tadi. Ini sehari-hari kita juga pakai kok. Misalnya PDKT. Kamu senang film apa sih? Saya senang film horor. Saya juga loh. Horor nih. Ya. Mencoba mendekatkan diri, mencoba menyamakan perspektif, menyamakan selera. Itu kan seolah kemudian kita dekat secara emosional. Itu meyakinkan secara patos. Ini mungkin bisa banyak digunakan juga oleh para pendekar penderita cacat tuna asmara
meyakinkan yang dinaksir untuk mau sama saya tuh gimana sih? Pakai patos atau pakai etos? Kalau pakai etos, kata Pak ya itu cari jodoh yang gini. Ada di saya. Walaupun nggak eksplisit ya, tapi memakai otoritas untuk meyakinkan. Kalau patos ya pakai emosional, kedekatan itu tadi. Kalau politisi ya saya akamsi, anak kampung sini. Fotonya dibalik, jungkir balik demi rakyat. Patos, gak ada. Ya patos itu cara meyakinkan dengan cara emosional. Apakah valid? Boleh valid. Validitasnya saya bukan ngomong tentang kualitas cara meyakinkan ya. Valid itu karena itu berhasil untuk meyakinkan memang. Jadi itu strategi yang valid. Kita sebagai objek yang diyakinkan, itu penting untuk mengetahui dia pakai teknik yang mana, karena semakin lengkap tekniknya kita semakin bisa meningkatkan keyakinan kita terhadap sesuatu itu. Yang ketiga adalah yang logos. Logos itu meyakinkan lewat logika, lewat data. Daya tarik logika menggunakan penalaran, pakai fakta, pakai bukti untuk meyakinkan audiens. Ini banyak digunakan kalau promo spek komputer kayaknya gitu ya. Jualan komputer nggak pakai feeling, ada. Apple mungkin banyak pakai patos. Tapi kebanyakan kalau jualan komputer pakainya logos, speknya ya segini. Wah ini bisa gini ya. Logika dan fakta. Jadi kita kemudian tertarik untuk membeli sebuah produk. Nah itu penggunaan logos untuk meyakinkan orang. Sebenarnya banyak teori yang dipakai juga dalam iklan, dipakai oleh para politisi untuk meyakinkan konstituennya. Cuman di Indonesia, bukan di Indonesia, banyak di negara lain juga. Tidak banyak yang menggunakan logos untuk meyakinkan konstituennya. Oke, saya empati sama kamu orang yang tokoh yang terkenal, etosnya masuk, patosnya masuk, logosnya sekarang. Programmu gimana nih? Realnya apa? Idemu, gagasanmu tentang masa depan. Nah menurut saya kita kurang dalam konteks politik, kita kurang menggali logosnya. Kita hanya pegangan pada patos dan etos, sehingga kalau milih pemimpin tidak pas, memilih caleg tidak pas, itu mungkin juga bukan salah calegnya. Orang yang pengen dipilih menggunakan semua cara untuk meyakinkan, tapi orang yang memilih perlu lebih selektif. Oke, kita tahu strateginya nih, ada etos, ada patos, ada logos. Kamu meyakinkan aku pakai etos, pakai patos, karena aku minta logosnya nih. Itu intinya, konten idenya gimana nih, kamu punya pemahamanmu terhadap masalah yang sekarang gimana, dan proposal solusimu gimana. Kalau sesuai dengan aku, dengan yang tak pikirkan dan masuk akal menurutku, oke aku milih kamu. Menurut saya kalau kita lengkap dengan itu, kita akan menghadapi 2024 dengan lebih akurat, karena kita tidak hanya dipengaruhi oleh emosional, tapi juga dengan logical, dengan data, dengan konsep. Itu pentingnya untuk kita mengetahui etos, patos, dan logos. Saya bercerita ini berguna dua arah. Pertama, kita bisa menggunakan teknik-teknik itu. Ini bukan ngakali, ini pemahaman manusia dan menggunakan tools yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan. Semua manusia melakukan itu sadar tidak sadar. Bukan berarti ketika kamu menyadari tekniknya kemudian kamu berbuat curang buat dia. No, itu artinya kamu tahu mekanisme dan menggunakan mekanik itu untuk mencapai tujuanmu. Tapi artinya kita juga menjadi lebih waspada ketika teknik itu dipakai kita. Oke, kamu pakai mencoba etos pakai meyakinkanku. Oke, kamu mencoba pakai patos meyakinkanku. Which is valid teknik. Tapi kemudian kita punya awareness bahwa tidak lengkap lo cuma patos, tidak lengkap lo cuma etos. Aku betul logos juga misalnya gitu. Kamu meyakinkan aku pakai logos, oke. Tapi etosmu gimana nih? Patosmu gimana? Bener produkmu bagus, tapi perilaku perusahaanmu tidak sesuai dengan feelingku, dengan ideologiku misalnya gitu. Jadi aku memutuskan tidak mau beli produkmu misalnya gitu. Pengetahuan kelengkapan mekanik membuat kita bisa membuat keputusan yang tepat untuk mau main game sama siapa. Kenapa ini berguna? Karena kehidupan manusia terbatas dan kita harus memilih. Kita perlu memilih kita main game dalam tanda petik bekerjasama atau berkolaborasi dengan siapa agar lebih cepat, agar lebih efektif menggunakan waktu agar mencapai tujuan yang kita bersama inginkan atau yang kita inginkan dan kamu inginkan.
win-win game misalnya, itu kita butuh menemukan talent yang tepat, kita butuh menemukan partner main yang tepat. Salah satunya adalah dengan ketika bermain komunikasi, kita mengetahui apakah otak kita diyakinkan secara lengkap, apa hanya dipengaruhi. Berguna untuk menjadi defense ataupun offense. Lagi-lagi ini bukan teknik untuk mempengaruhi orang, ini teknik, ini adalah pemahaman mekanik terhadap apa yang terjadi pada kehidupan sosial. Seperti semua alat, gunanya positif atau negatif tergantung penggunanya. At least kalau kamu tidak ingin menggunakannya untuk negatif, kamu jadi tahu kalau ada orang yang pengen menggunakan itu secara negatif kepada Anda, karena Anda tahu mekaniknya. Yuk belajar bareng-bareng agar kehidupan jadi lebih predictable, jadi lebih steerable dalam arti kita jadi lebih tahu mekanik untuk mencapai tempat yang kita inginkan. Karena manusia tidak bisa lepas dari itu. Manusia adalah moving creature, makhluk yang bergerak, pengen bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat secara fisik maupun tempat secara psikologis maupun tempat secara abstrak konseptual. Kita selalu pengen bergerak. Dan dalam bergerak itu kita akan melalui game-game yang banyak. Semakin kita paham tentang mekanik game, semakin kita bisa bermain dengan cantik. Kalau nggak percaya, tanya para pemain Dota. Itu mekaniknya, belajarnya ngeri. Habis semakin tahu mekaniknya, semakin canggih main. Itu juga dengan hidup. Belajar mekanik untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga diambil kalau manfaat.